Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Troycia Elvira Peta. Saya dari kelas D Keperawatan. Saya mahasiswa program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi sistem neurobehavior. Jika kita berbicara tentang sistem neurobehavior, maka kita juga berbicara tentang sistem saraf. Sistem saraf manusia merupakan jalinan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seseorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur aktivitas sebagian besar sistem tubuh lainnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai satu kesatuan yang harmonis karena pengaturan hubungan saraf di antara berbagai sistem. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang sering disebut dengan neuron. Neuron berfungsi di dalam mengirimkan pesan yang berupa rangsangan ataupun tanggapan. Untuk menanggapi rangsangan tersebut, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf antara lain yaitu: yang pertama ada reseptor. Reseptor adalah sel yang memberikan respon terhadap rangsangan terhadap lingkungan eksternal maupun internal. Kemudian reseptor akan mengubah rangsangan yang diterima menjadi suatu impuls saraf yang akan diteruskan melalui neuron pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah alat indera. Yang kedua adalah penghantar impuls. Penghantar impuls dikerjakan oleh saraf itu sendiri tanpa bantuan organ-organ lain. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Yang ketiga adalah efektor. Efektor adalah sel atau organ yang digunakan untuk beraksi terhadap rangsangan baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Dapat diartikan sebagai bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh pengantar impuls. Bagian utama efektor pada manusia adalah otot dan kelenjar. Yang kedua, kita masuk pada penyusun sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan merespon rangsangan yang cukup kuat. Neuron tidak bisa mengalami pemekahan sehingga tidak dapat diganti jika sudah rusak. Neuron bersatu membentuk jaringan untuk mengantarkan suatu impuls atau rangsangan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yaitu yang pertama, menerima berbagai sensasi dari dalam dan dari luar tubuh. Yang kedua, bereaksi pada sensasi dan menghadapinya secara otomatis atau merasakan dan memikirkannya. Yang ketiga, menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan. Yang keempat, mengekspresikan emosi. Yang kelima, mengirimkan pesan untuk bagian sistem saraf lain, untuk otot, kelenjar, endokrin, dan organ lain. Yang berikutnya kita masuk pada klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf otomatis dan sistem saraf otonom. Memiliki 3 materi esensial yaitu: yang pertama, badan sel yang membentuk bagian materi kelabu. Yang kedua, serabut saraf yang membentuk bagian materi putih. Yang ketiga, sel-sel neuroglia yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat.
Kita masuk pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan dari rangka. Yang pertama, kita akan membahas tentang otak. Otak terdiri dari dua belahan. Belahan kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, belahan kanan mengendalikan belahan kiri. Mempunyai permukaan yang berlipat-lipat untuk memperluas permukaan sehingga dapat ditempati oleh banyak saraf. Otak juga sebagai pusat penglihatan, pendengaran, kecerdasan, ingatan, kesadaran, dan kemauan. Bagian lainnya berwarna putih, berisi serabut saraf. Bagian luarnya berwarna kelabu, berisi banyak badan sel saraf. Otak terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama otak depan atau prosencephalon. Otak depan berkembang menjadi telecephalon dan diencephalon. Telecephalon berkembang menjadi otak besar atau cerebrum. Diencephalon berkembang menjadi talamus, hipotamus. Bagian otak depan yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan, sadar atau sesuai dengan kehendak. Walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Pada bagian kontreks otak besar yang berwarna kelabu, tempat bagian penerima rangsangan atau area sensorik yang terletak di sebelah belakang area motorik yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. Selain itu, terdapat area asosiasi yang menghubungkan area motorik dan sensorik. Area ini berperan dalam proses belajar, menyimpan ingatan, membuat kesimpulan, dan belajar berbagai bahasa. Di sekitar kedua area tersebut, dalam bagian yang mengatur kegiatan psikologi yang lebih tinggi. Misalnya, bagian depan merupakan pusat proses berpikir, yaitu mengingat, analis, berbicara, kreativitas, dan emosi. Pusat penglihatan terdapat di bagian belakang. Yang kedua ada talamus. Talamus terdiri dari sejumlah pusat saraf dan berfungsi sebagai tempat penerimaan untuk sementara, sensorik data dan sinyal-sinyal motorik. Contohnya untuk pengiriman data dari mata dan telinga menuju bagian yang tepat dalam korteks. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur nafsu makan dan syahwat dan mengatur kepentingan biologis lainnya. Bagian dari otak yang kedua adalah otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Otak tengah tidak berkembang dan tetap menjadi otak tengah. Yang ketiga ada otak belakang atau rhombencephalon. Otak belakang berkembang menjadi metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon berkembang menjadi cerebellum dan pons faroli, sedangkan mielencephalon berkembang menjadi medulla oblongata. Bagian otak belakang yang pertama ada otak kecil atau cerebellum.
Cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang kedua ada sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan, refleksi fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum sambung juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Yang ketiga ada jembatan Farol atau pons faroli. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas yang disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor diantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensorik dan akan mengantarnya ke saraf motorik.